tapi dia nggak punya sensitivitas. Nah, yang terjadi kan selama proses wacana pilkada ini, ya kita lihat bahwa justru Partai Golkar itu bertentangan dengan matahari baru gitu loh. Contohnya di Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan channel Rumpi Demokrasi. Mari kita ngerumpi sesuai dengan logika kita masing-masing. Mr. Qodari, M. Qodari atau Mr. Q, kita sebutnya begitu, membongkar semua kenapa Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto memundurkan diri menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Mr. Qodari atau Mr. Q membongkar semuanya karena banyak sekali hari ini persepsi atau asumsi-asumsi liar bahwasanya Erlangga Hartarto mundur itu karena ada salah satu tekanan salah satu pihak. Seperti apa penjelasan dari Mr. Q? Mari kita simak bersama-sama. Saya waktu itu bilang kepemimpinan yang pertama loyal atau pasti konsisten dengan agenda Indonesia Maju itu Pak Jokowi, ya, atau kemudian ya barangkali alternatifnya Mas Gibran. Yang kedua ya pasti akan mendukung Pak Prabowo karena ya merupakan keberlanjutan dari apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi gitu. Tetapi itu nomor 2 saja sebetulnya. It can be anybody. Yang penting tuh nomor 1 bahwa kepemimpinan Partai Golkar itu harus betul-betul mengawal atau sesuai dengan agenda pemerintahan nasional yang ada gitu. Dan sebetulnya saya kan ngomong seperti itu bukan jatuh dari langit. Yang namanya Partai Golkar ya, namanya Partai Golkar itu setiap kali ada perubahan kepemimpinan di tingkat nasional, perubahan kekuasaan tingkat nasional itu berubah juga. Misalnya ya, tahun 2004 waktu Pak SBY terpilih, itu yang yang menjadi ketua umum pada waktu itu kan Akbar Tanjung. Pak Akbar Tanjung ini sangat berjasa bagi Partai Golkar karena Partai Golkar di masa-masa sulit ketika era reformasi itu kan dihujat sana sini. Yang maju paling depan itu Pak Akbar Tanjung. Istilahnya dilemparin batu lah ketika sedang kampanye pemilu tahun 99. Itu Pak Abu Rizal Bakri. Pak Akbar Tanjung. Pak Akbar Tanjung. Tapi begitu Pak Yusuf SBY presiden, Yusuf Kala wakil presiden, kan anginnya Partai Golkar kan ke Pak Yusuf Kala. Dan jangan lupa waktu itu bukan mundur, tarung memang di Munas dan Pak Akbar Tanjung kalah. Tahun 2009 Yusuf Kala maju calon presiden melawan SBY. Yusuf Kala kalah. Iya, ke laut juga ketua umumnya. Gitu. Surya Paloh yang didukung sama Yusuf Kala kalah Ya, gitu. pokoknya waktu itu yang menang Abu Rizal Bakri deh gitu. Ya bukan Yusuf Kala lagi. Kemudian tahun 2014 ketua umumnya adalah Abu Rizal Bakri. Lalu kemudian ada dualisme kepemimpinan pada waktu itu, ada Munaslup. Terpilihlah ketua yang baru. Ya, yang namanya Setia Novanto. Lalu Setia Novanto ada masalah hukum tahun 2017. Dan begitu terjadi masalah hukum pada Setia Novanto, terjadi kekosongan kepemimpinan, pengurus-pengurus Partai Golkar kan sebetulnya minta petunjuk atau minta arahan dari Pak Jokowi. Dan jangan dilupakan bahwa calon terkuat pada waktu itu namanya Bambang Susatyo. Bukan Erlangga Hartarto. Erlangga Hartarto itu kalau maju sendiri nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kandidat yang lain. Kalau nggak percaya ya itu Dulu. Munaslup 2016 itu 14 suara waktu itu. dari 9 kandidat dia cuma nomor 8. Yang paling tinggi Setia Novanto, nomor 2 Ade Komarudin gitu. Nah, Erlangga Hartarto bisa jadi ketua umum karena lirikan matanya Pak Jokowi. Jadi ketika ditanya oleh pengurus Partai Golkar, Pak siapa Pak? Erlangga Hartarto. Jadilah Erlangga Hartarto. Jadi Erlangga Hartarto jadi ketua umum itu bukan karena kekuatan dia. Karena? Justru karena kelemahan dia. Iya, karena dia paling lemah di antara yang lain. Sehingga nggak ada kelompok yang merasa terancam. Tertawa di atas penderitaan orang. Iya. Apa kata Pak Idrus? Kuat lawan, lemah adaptasi.
Dinda. Ya. Ada Oh, sih iya. Ada dindanya. Iya. Dindanya Pak, jangan lupa. Kalau Pak Erlangga lain lagi, kalah menang. Kalau nggak kuat malah menang pada waktu itu. Terus kan Jadi berarti justru Pak Erlangga Hartarto itu adalah karena kandidat yang paling tidak kuat di antara yang lain-lain Dan beradaptasi. dan nggak beradaptasi masalahnya. Enggak, kita cerita terpilih dulu ya. Terpilih 2017 dia jadi ketua Kronologi, umum ya, kronologi. kemudian 2019 masih ketua umum. Nah, sekarang ini 2024. Ini kita bicara dulu ya, bicara mengenai Background. teori dasar ya. Bukan background malah, ini teori dasar. Ya, teori dasar yang menjelaskan kalimat Erlangga Hartarto stabilitas transisi pemerintahan. Itu sebetulnya kata kuncinya. Jadi, tahun 2024 kekuasaan berubah, berganti. Yang namanya Pak Prabowo. Jadi dia ini, Pak Erlangga ini kelihatannya ya, ini kan tentu tafsir kita dari luar ya. Dia sudah mencium bahwa tanda-tanda bahwa kalau dia tarung lagi, angin buritan tuh udah berubah, udah bukan di dia lagi. Di antara calon-calon yang ada. Nah, dalam pidatonya juga Erlangga mengatakan menjaga keutuhan partai. Dia tahu bahwa di partai ini sebetulnya ada lawan-lawan yang potensial. Ya, lawan lama misalnya Bambang Susatyo, ya. Yang dulu kawan sekarang jadi lawan. Inisial nggak sebut nama, AGK kan gitu kan. Yang juga sudah kelihatan calon lawan kuat, Bahlil Lahadalia misalnya begitu. Jadi sebetulnya dia udah, wah ini kelihatannya angin buritan udah nggak di saya nih, udah di calon yang lain gitu. Ya walaupun saya juga pernah mengatakan begini, sebetulnya bukan angin buritan yang tidak bertiup lagi kepada kapalnya Erlangga, tapi justru Erlangga yang lari dari angin buritan. Gimana tuh? Iya, Pak Erlangga kan gini, ketua umum itu ya, atau politisi secara umum itu kan seperti pelaut kalau menurut saya. Dia harus bisa membaca arah angin, bisa membaca gelombang, bahkan membaca bintang-bintang di langit, termasuk juga melihat di mana ada karang. Itu. Nah, hemat saya sih Pak Erlangga nggak punya sensitivitas seorang pelaut. Gitu. Dia berlayar tapi dia nggak punya sensitivitas. Nah, yang terjadi kan selama proses wacana pilkada ini, ya kita lihat bahwa justru Partai Golkar itu bertentangan dengan matahari baru gitu loh. Contohnya di Jawa Barat. Nah, Jawa Barat itu kalau saya jadi ketua umum Partai Golkar, saya tahu betul dan memahami betul bahwa Jawa Barat itu adalah basisnya Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo ingin mempertahankan daerah itu, wajar dong gitu. Bahkan kalau saya nggak usah nunggu Pak Prabowo ngomong, Pak ini Jawa Barat Bapak. Iya dong, namanya bisa baca angin kan, gitu. Itu kan basic banget menurut saya sih. Udah kasih aja, kita tahu bahwa di sana Ridwan Kamil dari Partai Golkar kuat, nomor 2 Deddy Mulyadi surveinya. Ya sudah, lempengin jalan buat Deddy Mulyadi untuk jadi gubernur di Jawa Barat. Pasti sur Pak Prabowo. Pasti sure. Kan udah akhirnya. Pasti itu Kok gestur. nggak dikasih? Loh, itu kan setelah tarik menarik. Ingat kalimat saya di awal dan 4 bulan yang lalu. Dinego terus gitu loh. Belok-belok dulu kiri kanan. Gitu. Sudah melalui proses yang berbeda gitu. Luka-luka dan memar-memar lah ya. Iya. Terus kemudian Jakarta. Partai-partai Koalisi Indonesia Maju dari awal sudah nyebut nama Ridwan Kamil, tapi kan nggak mau Ridwan Kamil tetap digeser ke sana. Di sini disodorkan siapalah oleh Pak Erlangga, Kaesang lah, yang dimunculkan dengan Yusuf Hamka lah, siapa lagi lah disebut di situ gitu. Gitu dulu. Padahal kan ini sudah jelas koalisi maunya Ridwan Kamil. Gitu. Jadi menurut saya itu satu indikator bahwa ke depan Erlangga ini alot gitu loh, angel. Ya, angel dia ini, bahwa ke depan itu nggak akan sejalan atau seirama dengan rampak barisan itu. Ya, berbicara persoalan Joko Widodo, ini banyak sekali yang memang berpikiran negatif kepada presiden kita ini. Padahal belum tentu itu kebenarannya dari istana ya. Termasuk
mundurnya Airlangga Hartarto ini karena ada cawe-cawenya atau tekanan dari salah satu pihak yang kita sebut dari istana lah, begitu kira-kira. Banyak sekali juga bahwa pengganti dari Pak Airlangga Hartarto ini adalah Mas Gibran, yaitu wakil presiden terpilih ya. Itu adalah gambaran atau persepsi atau asumsi dari publik atau dari publik. Sehingga hal ini sebenarnya itu tidak baik untuk masyarakat Indonesia. Artinya janganlah membuat narasi bahwa Pak Jokowi lah yang menjadi aktor utama mundurnya Airlangga Hartarto ini. Sebenarnya kalau kita kuliti, benar yang dikatakan Mr. Q itu, dari awal memang Pak Airlangga Hartarto ini sudah mulai mau keluar barisan. Dari koalisi Indonesia Maju ke kanan misalkan Pak Airlangga Hartarto sendiri jalannya ke kiri. Terus kemudian ada lagi, ini nggak bisa dibiarkan nih, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto ini nggak bisa dibiarkan. Apalagi dengan adanya matahari yang baru ini. Presiden terpilih ini nggak mungkin dong Prabowo Subianto akan merawat ketua umum yang tidak mau diatur lah kira-kira, yang tidak satu misi lah kira-kira begitu. Nanti akan menjadi pengganggu di pemerintahan Prabowo Subianto. Sehingga mungkin Pak Airlangga Hartarto ini sadar diri atau sudah introspeksi diri bahwa saya memang harus mundur. Karena banyak teman-teman di keliling saya misalkan ini sudah tidak senang, tidak bahagia dengan kondisinya saya saat ini gitu. Terus kemudian Mr. Q juga mengatakan bahwa nggak bisa dong, nggak bisa berlawanan dengan matahari, itu nggak bisa. Nah hari ini posisinya Pak Airlangga Hartarto itu katanya Mr. Q itu seolah-olah dia sebagai sudah matahari, sebagai Pak Airlangga Hartarto ini sebagai matahari, padahal dia sebagai bulan gitu. Jadi bulan itu tanpa adanya matahari yang nggak bisa bersinar, bos. Gitu. Nah hari ini Pak Airlangga Hartarto itu memposisikan dirinya sebagai matahari, sehingga dia lupa bahwa dirinya adalah bulan gitu. Bulan kalau tidak ada sinarnya matahari ya gelap, bos. Gak bisa. Nah, hal-hal seperti ini mungkin Pak Airlangga Hartarto sudah bisa introspeksi diri dan menyadari kesalahan-kesalahan yang sudah dibuat oleh Pak Airlangga Hartarto. Mulai dari awal, dari bagaimana pencalonan presiden. Awalnya kan Pak Airlangga Hartarto ini memposisikan diri sebagai calon presiden, kayak sebagai wakil presiden, dan di banyak baleho-baleho di jalanan kita lihat Pak Airlangga Hartarto ini sebagai calon presiden. Sebelum Prabowo Subianto, sebelum Pak Jokowi ini menentukan siapa presidennya, Pak Airlangga Hartarto ini sudah pasang baleho di mana-mana. Sama seperti posisinya seperti Muhaimin Iskandar atau yang kita kenal dengan Caimin. Caimin kan mempressing dirinya atau membranding dirinya sebagai wakil presiden dan calon presiden. Hal ini kan tidak satu misi dengan Partai Koalisi Indonesia Maju kan gitu. Jadi artinya daripada saya nanti menjadi hal yang buruk, citra yang buruk bagi Partai Golkar, mending saya mundur diri lah gitu. Nah, Munas Partai Golkar kan sebentar lagi, ini tinggal beberapa bulan lagi ya, paling tidak 4 bulan lagi. Persiapannya sebenarnya harus mulai dari sekarang. Nah, saya nggak tahu juga kenapa kok dipercepat mundurnya Pak Airlangga Hartarto ini, kenapa dipercepat? Ada yang mengatakan bahwa akan dipanggil oleh Kejaksaan Agung, pemeriksaan terkait permasalahan hukum lah Pak Airlangga Hartarto. Terus ada juga yang mengatakan bahwa ini ada tekanan dari salah satu pihak yang kuat
Ya. Terus untuk penggantinya Pak Erlangga Hartarto ini, Mr. Q juga sudah mengatakan bahwa Bambang Susatyo ini adalah kandidat terkuat waktu itu. Bukan Erlangga Hartarto katanya Mr. Q itu adalah, tapi Bambang Susatyo. Tapi karena dirikan matanya Pak Jokowi itu kepada Erlangga Hartarto, jadilah Pak Erlangga, bukan Bambang Susatyo. Nah, hari ini mungkin itu adalah jatahnya Pak Bambang Susatyo yang akan menjadi ketum Golkar atau siapalah. Kalau Pak Bahlil, saya rasa Pak Bahlil masih enak ya dengan posisi menterinya, nggak mungkin lah. Saya rasa prediksi saya nggak mungkin Pak Bahlil akan menggantikan posisinya Pak Erlangga Hartarto. Yang paling dominan itu Bambang Susatyo atau Ade Komarudin itu yang akan menggantikan ketua umum Golkar. Ya, setiap politik itu pasti nggak ada yang bisa menebak 1 menit, 1 detik itu bisa berubah. Artinya narasi-narasi liar yang mengatakan bahwa ini adalah tekanan dari istana ke Presiden Jokowi lagi kan yang disalahkan nanti. Padahal Presiden Jokowi kan tidak bilang apa-apa dan tidak ikut campur dalam persoalan internalnya rumah orang kan. Partai Golkar dan rumah orang. Kalau di podcastnya ini, salah satu podcast yang dihadiri oleh Mr. Q ini kan mengatakan bahwa pohon beringin, pohon yang sangat tangguh, ini adalah pohon beringin, bisa dirobohkan oleh tukang kayu. Ini mengatakan bahwa pohon beringin ini diobok-obok oleh Pak Jokowi gitu. Nah, sebenarnya narasi-narasi seperti ini kan Pak Jokowi juga, kita semuanya kan tidak tahu apakah Pak Jokowi ikut campur atau tidak. Cuman analis dari publik kan ini pasti ada campur tangannya Pak Jokowi lah atau apalah. Itu. Jadi di setiap siapapun orangnya, kalau masih butuh sinarnya matahari ya jangan sampai memposisikan dirinya sebagai matahari juga. Harus memposisikan dirinya sebagai bulan atau sebagai bumi yang memang disinari oleh oleh matahari. Ini khawatir nanti sudah posisinya bulan tapi seolah-olah dirinya menjadi matahari, kan repot tuh. Ya kan? Ya mungkin itu ya. Itu adalah penjelasan dari Mr. Q, sehingga narasi-narasi yang berkembang saat ini ditepislah. Ya, kita lihat 1 atau 2 hari lagi siapa yang akan menggantikan ketua umum Golkar ini. Yang pasti Munas luar biasa ini pasti akan dilakukan atau dilaksanakan beberapa pekan ke depan ya. Sehingga ketua umum Golkar ini pasti ada nanti pengemudinya atau seorang supirnya. Nggak mungkin lah kapal kalau tanpa ada pengemudi ya nggak pasti jalan gitu. Itu ya. Itu dari saya. Silahkan di subscribe, like, dan tulis komentar kalian. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.